Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan sahabat-sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Jumat ini, pekan biasa ke-30, bersama gereja, kita memperingati pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku semuanya. Sungguh meskipun tidak diceritakan banyak dalam kitab suci, Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus, sahabatku, yaitu diutus untuk mengajar orang lain tentang kasih Tuhan dan menjadikan semua bangsa muridnya, sahabatku. Sungguh tugas perutusan tersebut kemudian dilanjutkan oleh orang lain, termasuk mereka yang sebagian besar namanya tidak pernah disebut dalam catatan sejarah, sahabatku. Ketidaktenaran mereka membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pewarta Injil, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, lewat pembaptisan kita telah menjadi anggota keluarga Allah, sahabatku. Sungguh sebagai anggota, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan asupan kasih Tuhan untuk bertumbuh dalam roh, sahabatku. Sungguh kewajiban kita adalah membagikan kasih Tuhan itu sendiri, sahabatku, kepada semua orang. Kasih Tuhan tidak hanya seputar materi dan keahlian, sahabatku, tetapi juga iman. Jika kita hanya berbagi materi dan keahlian, kita memberi terlalu sedikit, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kita juga perlu berbagi iman. Iman itu diperteguh manakala dia diberikan kepada orang lain, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tetapi bagaimana berbagi iman dalam masyarakat yang beragam agama pada kesempatan ini, sahabatku?
Sahabatku yang terkasih, kita dapat dituduh kristenisasi misalnya sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam situasi seperti ini, salah satu cara yang baik adalah siap sedia menjawab pertanyaan dari pemeluk agama lain tentang iman kita. Akan ada saatnya orang bertanya tentang iman kita. Siapkah kita menjawab mereka? Jawabannya ada di dalam hati sahabatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga nama-Mu diwartakan dan dimuliakan di seluruh muka bumi. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar merefleksikan bersama. Mari sahabatku yang terkasih, kita siap sedia membagikan kasih dan iman kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.